Salam damai dan salam jumpa, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam masa kita memasuki tahun baru ini, tahun 2023, kita semakin mempunyai hati yang bersyukur dan juga semakin bersemangat di dalam menjalani hari-hari kita. Dan saya, Patricia Elsa, saat ini sudah bersama dengan Romo Karolus Putranto Trihidayat, Romo Keuskupan Agung Jakarta. Mari sekarang kita menyapa dahulu Romo yang panggilan akrabnya Romo Uut. Halo Romo, apa kabar? Halo Elsa, kabar baik. Terima kasih. Semoga sahabat setia Oase Rohani Katolik juga sehat-sehat dan penuh berkat semuanya. Amin. Kita sudah memasuki tahun baru nih Romo. Romo bertambah Iya, sibuk atau masih sama Romo? Atau ada rencana-rencana apa nanti Romo untuk kedepannya Romo? umumnya masih sama dengan tugas-tugas mengajar, mendampingi para frater, dan sesekali menanggapi undangan ORK. Ya. Romo termasuk salah satu narasumber Romo yang begitu setia juga memberikan renungan maupun inspirasi pewartanya kepada seluruh pendengar maupun yang menonton acara Oase Rohani Katolik. Baik Romo, kita akan awali acara ini dengan Uut, silakan. Ya, baik, mari kita siapkan hati dan budi kita. Kita ingin bersatu dalam doa, mohon berkat Tuhan untuk perjumpaan dan permenungan kita pada kesempatan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami persembahkan puji dan syukur kepadamu atas segala anugerah dan rahmat yang Kau limpahkan kepada kami, khususnya rahmat kehidupan dan rahmat tahun yang baru. Bimbinglah dan berkatilah kami ya Tuhan, agar di tahun yang baru ini kami berani melangkah, dituntun dan diterangi oleh sabdamu sendiri. Sabdamu sumber kehidupan dan sukacita kami. Ubahlah dan tuntunlah kami dengan kekuatan dan kasih dari sabdamu itu. Dialah Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Guru kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada kesempatan hari ini, hari biasa, pekan biasa yang pertama, kita akan membaca dan mendengarkan bersama pembacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 4 ayat 12 sampai dengan 16. Saudara-saudara, sabda Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Sabda itu menusuk amat dalam, sampai ke batas jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Sabda itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Maka, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman itu, pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak bersahaja. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan.
Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selamanya. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita siapkan hati. Kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Markus bab 2 ayat 13 sampai dengan 17. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi lagi ke pantai Danau Galilea, dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan hari ini, dan sekarang Romo Uut akan memberikan inspirasi pewaris dan kabar baik Injil. Romo silakan. Iya, baik Elsa dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Menarik bahwa bacaan-bacaan hari ini dihubungkan dengan kekuatan sabda Tuhan. Dalam bacaan pertama, surat kepada umat Ibrani, kita sudah mendengarkan sejak awal bacaan, yaitu sabda Tuhan itu kuat, dia menusuk amat dalam. Lalu juga dalam bacaan Injil kita mendengarkan Tuhan Yesus yang mengajar tentu dengan sabda. Dan ketika Tuhan Yesus bersabda kepada Lewi, Lewi langsung berdiri dan mengikuti Yesus, tidak pakai babi bu, tidak pakai pertimbangan-pertimbangan, tapi mendengarkan sabda Yesus, berdiri dan mengikuti dia. Maka benang merah yang mengikat bacaan pertama, bahkan Mazmur antar bacaan dan bacaan Injil adalah kekuatan sabda Tuhan itu. Nah, maka kita mau coba merenungkan apa itu sabda Tuhan, bagaimana kekuatannya, sehingga bisa mengubah kita. Nah, menurut Elsa ya. Nah, saya mau bertanya kepada Elsa ini. Tidak sulit kok, gampang. Sabda Tuhan itu bisa kita temukan di mana, Elsa? Kalau yang pasti, kalau yang tertulisnya di dalam Alkitab ya Romo. Ya, betul sekali. Sabda Tuhan yang tertulis itu bisa kita temukan dalam kitab suci, dan itu benar ya. Dan menarik bahwa agama Kristen itu bukan agama kitab. Karena kitab suci begitu saja itu tidak identik dengan sabda Tuhan. Kitab suci tinggal sebuah kitab, tinggal sebuah buku.
Tetapi kapan kitab suci menjadi sabda Tuhan? Ketika kitab suci itu dibuka dan ada orang yang membacanya dengan iman. Maka ketika kitab suci dibuka dan dibaca oleh orang beriman, tulisan-tulisan itu menjadi sabda. Maka dengan demikian sabda Tuhan itu adalah sebuah relasi. Ada Tuhan yang bersabda dan ada manusia yang mendengarkan dan menanggapi. Nah, itulah sabda Tuhan. Maka sabda Tuhan tidak berdiri sendiri. Sabda Tuhan itu menjadi sabda ketika ada yang mendengarkan, yaitu manusia. Dan ketika manusia mendengarkan sabda Tuhan, wah, dia bisa mengalami kekuatan itu. Tapi bukan hanya kekuatan yang membangkitkan semangat, yang memberikan inspirasi, tapi seperti kita dengarkan dalam surat kepada umat di Ibrani, kekuatan sabda itu juga bisa membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Dengan kata lain, sabda Tuhan itu bisa menjadi pegangan. Pegangan itu kan biasanya kalau kita mau jatuh ya. Kalau kita mau jatuh, kita butuh pegangan, gitu kan ya. Dengan kata lain, kita melihat ada yang kuat, ada yang mantap, ada yang kokoh, dan kita sendiri ada dalam bahaya entah terpleset, entah terjatuh. Maka kita berhadapan dengan dua situasi itu. Satu sisi ada yang kokoh kuat, di sisi lain ada yang licin dan membahayakan. Nah, ini dia. Sabda Tuhan menjadi kekuatan bila kita kemudian memilih untuk memegang sabda itu. Tetapi sabda Tuhan tetap menjadi sesuatu yang tidak punya pengaruh bagi kita kalau kita memilih tidak mau peduli pada sabda itu. Nah, itu seperti buku kitab suci itu ya. Kalau kita baca dengan kacamata iman, maka kita berjumpa dengan sabda Tuhan. Demikian juga sabda Tuhan memiliki kekuatan ketika kita memilih untuk berpegang pada sabda itu. Ketika kita ada dalam bahaya, ketika kita ada dalam krisis. Nah, itulah kekuatan sabda Tuhan. Dia bisa membeda-bedakan pikiran kita. Mana pikiran yang bisa membuat kita jatuh dalam bahaya. Mana pikiran yang membuat kita bisa kemudian kokoh, berpendirian tegas, punya prinsip, dan hidup dalam sukacita karena hidup menurut prinsip itu. Nah, itulah sabda Tuhan. Romo, Ya, saya mau bertanya. oke. Kalau tadi kan tentang kalau sabda Tuhan itu kan berarti kan kita mendengarkan orang yang membacakan atau kita membaca sendiri di dalam Yes, Alkitab. betul. Lalu sebagai seseorang yang siap untuk mendengarkan atau membaca sabda Tuhan, kita harus mempunyai sikap batin seperti apa, Romo? Apakah kita harus pikiran kita harus bukan kosong ya? Kalau kosong kan benar-benar nggak mikir apa-apa. Apakah seperti apa sikap batin yang harus kita siapkan dalam mendengarkan atau membaca sabda Tuhan? Ya, betul. Ini pertanyaan yang bagus sekali untuk kita semua, khususnya untuk para sahabat OAS Rohani Katolik yang terkasih ya. Maka bagaimana kita bisa menyiapkan diri kita agar sabda Tuhan itu betul-betul punya efek, punya dampak untuk hidup kita, dan bisa juga membantu kita menentukan pilihan-pilihan kita. Apa sikapnya? Tentu sikap pertama adalah meletakkan sabda Tuhan itu, entah yang kita baca, entah yang kita dengarkan itu, bukan sebagai kata-kata manusiawi belaka. Tentu Tuhan bersabda menggunakan bahasa manusia, ya itu kita yakini. Bahkan dalam bacaan pertama sendiri kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus adalah Imam Agung yang tahu kelemahan dan kesulitan kita. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia, sabda yang menjadi daging. Maka memang Allah bersabda menggunakan kata-kata manusia. Demikian juga ketika sabda itu diubah dalam bentuk tulisan, itu pun tulisan manusiawi, tetapi dari kacamata iman, di balik tulisan manusiawi, di balik kata-kata manusiawi itu ada kekuatan Allah, ada Roh Kudus. Dengan kata lain, di balik kata-kata manusiawi itu Allah sendiri yang bersabda. Maka sikap pertama yang paling tepat adalah meyakini dengan iman bahwa yang kita baca, yang kita dengarkan dari kitab suci, dalam kitab suci itu bukan sekedar kata-kata manusiawi.
Itu sikap yang pertama. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya kita akan menyingkirkan kata-kata lain, manusiawi lain untuk memberi tempat kepada kata-kata Allah dalam kitab suci ini. Nah, sekarang sebagai contoh gambaran yang sederhana, ya kan? Kalau saya bicara dengan teman sebaya, saya akan berbicara dan mendengarkan kata-kata teman sebaya saya, misalnya lagi hangout gitu ya, di satu kafe ngobrol gitu kan. Ketika saya curhat dan sahabat sebaya saya memberikan nasihat, saya akan mendengarkan dan kata-kata sahabat saya itu akan saya dengarkan, saya patri dalam ingatan dan pikiran saya. Dan ketika saya pulang ke rumah, ya, karena saya punya relasi akrab dengan orang tua saya, dengan papa dan mama saya juga akan curhat kepada papa dan mama saya. Dan kemudian orang tua saya memberikan nasihat menurut pengalaman dia dan menurut pengenalan dia dengan saya sebagai anaknya. Maka kira-kira kata-kata siapa yang akan saya pegang, saya letakkan lebih tinggi? Kata-kata teman sebaya saya atau kata-kata orang tua saya? Orang tua pastinya ya. Tentu kata-kata orang tua saya ya. Karena apa? Karena saya punya keyakinan orang tua saya nggak akan mengkhianati saya, tidak akan punya pamrih terhadap saya, tidak akan ngeprank saya istilahnya gitu ya. Sementara teman sebaya ya mungkin memang tanpa pamrih tapi tidak setulus dan tidak setinggi cinta yang diberikan oleh orang tua saya. Nah, bayangkan seperti itu. Sekarang kita akan mendengarkan, membaca, merenungkan sabda Tuhan. Kalau kata-kata orang tua kita letakkan di level yang tinggi, lebih tinggi daripada kata-kata manusiawi lainnya, ini kata-kata Tuhan. Maka kata-kata manusia kita singkirkan dulu. Kita letakkan ke level yang paling tinggi kata-kata Allah dalam kitab suci. Wah, itu dampaknya akan sangat luar biasa. Maka ini sikap yang pertama, bahwa apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan itu bukan sekedar kata-kata manusia, tapi dari mulut dan hati Allah sendiri, yang dia sampaikan melalui gerejanya, baik melalui kitab suci yang kita baca, maupun melalui liturgi. Ya. Ketika kita mendengarkan kitab suci dibacakan dalam perayaan liturgi. Letakkanlah itu sebagai kata-kata Allah. Itu yang pertama, sikap yang pertama. Sikap yang kedua adalah dengan demikian, kalau itu kata-kata Allah, maka jangan dibiarkan masuk lewat telinga kiri, keluar lewat telinga kanan. Jangan. Camkan, kalau perlu ingat dalam-dalam. Maka ada satu teknik yang bagus ya, yaitu mengingat. Maka biasanya kalau dalam latihan apa namanya Lexio Divina gitu ya, atau bacaan rohani gitu ya, bacaan yang khususnya kitab suci yang sedang kita gumuli itu jangan dibiarkan lewat begitu saja, tetapi kita baca pelan-pelan. Bahkan kalau perlu tidak cukup satu kali, satu, dua, atau tiga kali. Kali pertama itu membaca secara utuh satu perikop. Kali kedua itu kemudian membaca lebih detil lagi, lebih teliti lagi. Kali ketiga itu membaca sambil mengingat. Sehingga di kali yang ketiga, seolah-olah kita tidak perlu lagi perikop itu karena semuanya sudah kita ingat dalam benak kita. Nah, itu luar biasa dampaknya. Seolah-olah nanti pikiran dan batin kita itu diisi oleh sabda yang sudah kita ingat itu. Dan kalau itu terus kita latih setiap hari, apa yang dikatakan dalam bacaan pertama, surat kepada umat Ibrani, akan sungguh-sungguh kita alami sendiri. Sabda Tuhan itu seperti pisau bermata dua. Sungguh-sungguh membedakan mana pikiran dan kehendak kita. Wah, itu luar biasa itu dampaknya. Nah, itu maka tanamkan, camkan, ingat apa yang kita baca dalam kitab suci. Dan letakkan, dudukkan dalam ingatan dan batin yang paling tinggi. Jadikan itu pegangan hidup. Istilahnya rema dalam kehidupan kita. Ya. Nah, itu. Sebagai contoh ya. Ada perikop dalam kitab suci Perjanjian Lama, kitab Kejadian, yang mengatakan bahwa Abraham menyenangkan hati Allah karena dia percaya pada janji-janji yang Allah berikan. Wah, itu menarik itu kalau kita ingat perikop itu. Kita ingat ayat itu. Mengapa? Karena kemudian kita akan bertanya, mengapa Allah bisa disenangkan? Oh, ternyata Allah juga bisa kita buat senang.
Dan bagaimana membuat Allah senang? Dengan percaya pada janji-janjinya. Maka ketika kita ingat ayat itu, aku bisa membuat Allah senang rupanya. Dan hari ini aku mau membuat Allah senang dengan cara percaya pada janji-janjinya. Nah, itu akan menjadi pegangan hidup kita itu pada hari itu. Dan itu akan membuat hidup kita kemudian punya pegangan, punya tujuan, punya arah. Tidak lagi seperti daun yang jatuh dari pelepahnya ya, dibawa angin ke sana kemari. Enggak. Hidup kita kemudian punya arah, punya tujuan, dan mau mewujudkan tujuan itu yang sudah terkandung dalam ayat yang kita ingat dalam hati dan budi kita. Sehingga sungguh sabda Tuhan punya dampak, punya daya dalam hidup kita. Dan saya yakin para sahabat Oas Rohani Katolik yang terkasih punya pengalaman tersendiri dengan kekuatan sabda Tuhan ini ya. Nah, kalau saya boleh sharing, ketika melayani di rumah tahanan atau di lembaga pemasyarakatan, ya, itu teman-teman warga binaan, kita menyapanya warga binaan bukan narapidana ya, tapi para sahabat warga binaan, wah itu tidak ada pegangan lain selain firman Tuhan ya. Yang saya tahu, warga binaan Katolik khususnya, mereka mengadakan doa rosario setiap sore. Dibantu oleh Bunda Maria, mereka merenungkan firman Tuhan. Dan itu menjadi pegangan, itu menjadi kekuatan. Sehingga mereka bisa melalui masa-masa sulit, masa-masa yang tidak mudah, baik di rumah tahanan maupun di lembaga pemasyarakatan. Ketika saya tanya, kok rajin banget sih tiap hari rosario? Mereka menjawab, ya itu satu-satunya pegangan hidup kami, Romo. Dengan pegangan itu kami punya harapan, dengan pegangan itu hidup kami di tempat ini, di suasana ini punya tujuan. Wah itu salah satu contoh konkret bagaimana sabda Tuhan juga dalam devosi, juga yang kita temukan dalam doa-doa, ya, itu sungguh memberikan dampak, sungguh memberikan kekuatan. Maka tadi Elsa kan mengatakan sabda Tuhan kita temukan dalam kitab suci. Itu betul. Dan sabda Tuhan juga kita temukan dalam kitab suci yang dirayakan. Kapan kitab suci dirayakan? Tentu dalam liturgi Ekaristi, dan perayaan sakramental lainnya. Tetapi perayaan sabda Tuhan tidak hanya dalam liturgi, tapi juga dalam devosi-devosi. Salah satunya rosario itu. Kan kalau kita merenungkan rosario, setiap peristiwa kan merenungkan kisah hidup Yesus yang kita temukan dalam Injil, ya kan? Nah, itu juga sabda Tuhan itu. Dalam devosi, kita juga berjumpa dengan sabda Tuhan, sabda yang kita rayakan, sabda yang kita renungkan sebagai sebuah doa. Nah, ini juga sebuah pegangan, sebuah kekuatan yang bisa memberikan dampak dalam hidup kita, sabda yang hidup dalam devosi, dalam liturgi, sehingga hidup kita kemudian juga ditopang oleh sabda itu. Nah, ini dari bacaan pertama kekuatan sabda. Ya, begitu Elsa. Ya, baik Romo, sangat menarik apa yang Romo sampaikan. Lalu sedikit bertanya Romo, kalau kita rosario, apalagi rosario sendiri, itu terkadang kan lupa nama peristiwa-peristiwa atau bahkan cuplikan kutipan dari Injil. Apakah itu nggak apa-apa Romo? Jadi di skip gitu, atau memang harus kita membaca kutipan kitab suci dan juga membaca peristiwanya gitu? Iya, kutipan Injilnya memang tidak perlu diingat, ya. Tetapi peristiwanya yang penting itu. Peristiwanya. Kalau memang kutipannya tidak kita ingat, tapi kita tahu peristiwanya apa. Maka kan rosario itu kan jalinan peristiwa-peristiwa yang dilewati oleh Yesus, keluarga kudus, dan juga gereja. Ya. Wah, itu luar biasa itu. Itu seperti kalau menurut tradisi Fransiskan ya. Kalau orang tidak bisa ibadat harian, ya doa ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore, ibadat penutup, ibadat malam, orang bisa beribadat melalui doa rosario. Wah, itu dia, karena dengan berdoa rosario kita sebenarnya mengikuti perjalanan hidup Yesus bersama Bunda Maria dan bersama gereja juga. Itu juga bisa membantu. Maka kalau tidak hafal kutipan Injilnya, peristiwa-peristiwanya kita yakini.
peristiwa-peristiwanya kita hayati. Dan itu kita sebenarnya menghidupi apa yang ada dalam kitab suci. Dengan kata lain, peristiwa-peristiwa dalam doa Rosario itu adalah kristalisasi, intisari dari Injil ya, yang ada dalam kitab suci kita. Nah, itu mirip dengan kredo, walaupun berbeda level, tapi bisa kita lihat kredo. Kredo kita, rumusan iman kita, syahadat, aku percaya, itu kan juga sebenarnya intisari, kristalisasi dari iman kita yang ada dalam perjanjian baru khususnya, ya kan? Mulai dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu kan inti iman kita, nama Allah Tritunggal. Ya. Lalu dijabarkan dalam kredo. Maka tidak cukup membaca kitab suci, tetapi membaca kitab suci dengan tuntunan gereja yang secara padat kita temukan intinya ada dalam rumusan kredo. Nah itu. Maka berdoa rosario juga seperti itu ya. Mendalami inti sari iman kita melalui peristiwa-peristiwa Yesus. Nah, itu. Jadi kekuatannya adalah iman yang sabda yang hidup dalam diri Yesus yang mau kita napaktilasi melalui doa rosario. Maka tidak ada satu orang kudus dalam gereja Katolik yang tidak pernah merasakan manfaat yang dia terima melalui doa rosario. Tidak ada satu paus juga yang tidak pernah menyarankan doa rosario. Semua paus, semua orang kudus menyarankan itu, devosi rosario. Karena memang dampaknya sangat kuat, sabda yang hidup yang kita hayati melalui doa rosario. Ya, begitu ya. Elsa. Baik, terima kasih Romo. Kita akan jeda dulu sesaat Romo. Oke. Dan ya, sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan kembali sesaat lagi. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, bersama dengan Romo Carolus Putranto Trihidayat, dan juga saya Patricia Elsa. Tadi pada sesi awal, kita sudah membahas bacaan pertama dan juga sedikit dari Injil. Dan sangat menarik apa yang sudah Romo Uut sampaikan, dan kita akan mendengarkan lebih lanjut lagi pembahasan dari bacaan Injil pada kesempatan hari ini. Romo, silakan Romo. Iya, sekarang kita akan melihat Injil yang kita renungkan pada hari ini. Kita ulas lagi apa yang sudah kita lihat di sesi yang pertama ya, surat kepada umat Ibrani yang meneguhkan kembali kepada audiensnya. Siapa sih audiens surat kepada umat Ibrani? Kemungkinan besar umat Kristen di Roma, kemungkinan besar ya. Komunitas Roma menjadi audiens untuk surat kepada umat Ibrani ya. Kepada komunitas itu penulis surat kepada umat Ibrani mau menegaskan bahwa tidak perlu kembali ke tradisi Yahudi untuk menjadi Kristen, nggak perlu. Karena orang Kristen sendiri walaupun pada saat itu belum sekuat ya tradisi Yahudi yang sudah lengkap, memang ada imamnya, ada altarnya, ada bait Allah ya. Orang Kristen belum sepermanen seperti itu. Maka di hadapan komunitas Kristen yang masih mencari jati diri ya, dan tidak perlu kembali ke tradisi Yahudi, penulis surat kepada umat Ibrani menekankan bahwa kita pun orang Kristen sudah punya imam agung, dan imam agung ini bukan hanya manusia, tetapi Allah yang menjadi manusia. Nah, ini intinya. Jadi kepada komunitas Roma, penulis surat kepada umat Ibrani mau menegaskan iman Kristen pun menyediakan segala yang diperlukan kepada pengikut Kristus untuk bisa beribadah secara komplit. Bahkan lebih daripada komplit, karena imam agungnya itu Tuhan Yesus, persembahannya itu juga Tuhan Yesus sendiri, dan doa-doanya juga doa-doa yang ambil bagian dalam doa Yesus. Maka upacara ibadat kita itu adalah
bukan hanya ibadat manusiawi, tapi ibadat surgawi sendiri. Dan kita ambil bagian dalam ibadat surgawi itu, ya. Karena dipimpin oleh Sang Imam Agung, yaitu Allah Putra sendiri, ya. Dengan altarnya juga dia dan korbannya juga dia sendiri. Dan doa-doanya kita ambil bagian dalam doa Allah Putra sendiri. Nah, itu luar biasa. Dan itu menjadi nyata dalam bacaan Injil. Dalam bacaan Injil, Yesus tampil sebagai manusia yang memiliki kekuatan ilahi. Bukan karena kekuatan ilahi itu dititipkan dalam diri Yesus. Enggak. Kekuatan ilahi itu Yesus miliki karena dia adalah Allah Putra itu sendiri. Dan itu menjadi nyata dalam beberapa hal. Yang pertama, ketika dia mengajar. Dalam Injil Markus, pengajaran Yesus itu menarik. Menurut Elsa, kira-kira ya, kalau imam itu berhomili, homili yang menarik dari seorang imam itu homili yang bagaimana, Elsa? Homili yang bagaimana? Mungkin kalau saya lebih tertarik kalau imamnya itu dia bercerita pengalamannya awal, terus baru masukin Injil ininya, Wah, maknanya. persis itu dia. Itu juga yang dibuat Yesus kan ya. Maka seperti yang dikatakan Elsa, kekuatan pengajaran melalui homili seorang imam itu menjadi menarik kalau ada dihubungkan dengan kehidupan nyata. Dan dari situ kemudian disampaikan pesannya apa. Yesus kan seperti itu juga ya. Yesus banyak memberikan perumpamaan ya. Yesus banyak mengisahkan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari situ kemudian bisa ditarik maknanya apa. Apa pesan Allah bagi para audiens. Dan itu yang membuat pengajaran Yesus menarik. Dan yang lebih menarik lagi adalah bukan hanya menarik, tetapi penuh dengan kuasa. Kalau kita lihat Injil Markus, ketika Yesus mengajar, tidak hanya menarik banyak orang, tetapi juga memiliki kuasa, yaitu mengusir roh jahat. Kalau kita lihat awal-awal Injil Markus ya, roh jahat itu pergi ketika Yesus sedang mengajar. Oleh itu sebabnya mengapa orang-orang Yahudi yang ada di Kafarnaum, di daerah Galilea, itu terheran-heran dengan pengajaran Yesus. Orang ini mengajar dengan kuasa, tidak seperti pengajaran para ahli Taurat. Ya karena ahli Taurat nggak punya kuasa seperti Yesus. Karena Yesus bukan manusia biasa, dia Allah Putra yang menjelma menjadi manusia. Itu sebabnya pengajarannya punya kuasa. Maka bisa dibayangkan orang banyak kemudian mendengarkan apa yang Yesus ajarkan, bukan semata-mata karena menarik, penuh daya pikat, atau juga mungkin lucu gitu kan ya. Ya, bukan hanya itu tapi penuh kuasa. Maka setiap kali Yesus mengajar, orang datang untuk mendengarkan pengajarannya, untuk mendapatkan pesan kekuatan moralnya, tapi juga untuk mendapatkan kesembuhan, untuk diusir dari kekuatan jahat. Karena apa yang keluar dari mulut Yesus itu punya kuasa. Ya, itu. Maka saya selalu memohonkan doa dari para frater di mana saya tinggal supaya homili saya nggak hanya menarik dan lucu gitu kan ya, tapi juga punya kuasa gitu. Artinya punya daya untuk memberikan inspirasi kepada para frater bagaimana hidup sebagai calon imam. Saya kan tinggal bersama para frater ya. Nah, itu selalu saya mintakan doanya. Para frater doakan saya supaya homili saya tidak hanya menarik ya, tidak hanya lucu, tapi betul-betul memberikan inspirasi, kekuatan, kuasa di situ. Nah ini, maka sabda yang menjadi daging, Imam Agung, itu nyata dalam diri Yesus. Karena setiap pengajaran yang dia sampaikan tidak hanya menarik, tetapi penuh kuasa. Dan ini menjadi, untuk pegangan kami para imam, menjadi pengingat bagi kami. Tugas imam yang pertama, itu bukan menguduskan, bukan mendoakan, tetapi mengajar. Karena itu yang Yesus buat, ya kan? Maka kalau kita lihat kisah Yesus, ya, selalu dia itu dua hal yang dia buat. Mengajar dan melakukan mukjizat. Ada pengajaran dan ada perbuatan. Nah ini, maka sebagai imam, tugas utamanya adalah mengajar. Karena mengajar bukan hanya menyampaikan informasi. Mengajar adalah menyampaikan apa yang Allah kehendaki kepada umatnya. Itu mengajar. Dan dalam tradisi Yahudi, tugas orang imam itu
menyampaikan apa kehendak Allah kepada umatnya. Itu yang dibuat oleh Musa, menyampaikan kehendak Allah di Gunung Sinai kepada umat Israel yang baru lepas dari perbudakan Mesir. Itu yang disampaikan para nabi. Dan sekarang itu yang disampaikan oleh para imam kepada umatnya dalam gereja. Nah, maka apa yang kita dengarkan dalam Injil hari ini, khususnya bagi kami para imam, menjadi pengingat. Para imam, siapkan homili dengan baik. Karena ini adalah momen kamu melaksanakan tugas kamu yang paling penting dan utama, yaitu mengajar, menyampaikan kehendak Allah kepada umat yang dipercayakan kepadamu. Nah, itu. Tapi bukan hanya para imam, orang tua juga, ya kan? Ini juga mengingatkan kepada para orang tua. Tugas utamanya mengajar yang juga mendidik. Ya. Artinya membentuk anak-anak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Bukan seperti yang aku kehendaki sebagai orang tua, tapi apa yang Allah kehendaki. Itu yang dibuat Yesus, itu yang dibuat sekarang oleh para imam dan juga para orang tua. Mengajar, menyampaikan kehendak Allah. Nah, itu yang pertama. Dan pengajaran Yesus penuh kuasa. Karena Yesus adalah Allah Putra, maka dia sungguh tahu apa yang Allah Bapa kehendaki. Dan itu dia sampaikan dengan penuh kuasa. Yang kedua, selain Yesus mengajar, dalam bacaan Injil, Yesus juga memanggil Lewi. Menarik bahwa cara Markus menulis bagaimana Lewi dipanggil itu mirip dengan bagaimana Allah menciptakan alam semesta. Karena Yesus tidak hanya bersabda dengan memanggil, tapi dia dikatakan juga Yesus melihat. Jadi ada kata melihat dan ada kata bersabda. Yesus melihat Lewi dan kemudian dia bersabda, ikutlah aku. Itu mirip dengan Elohim dalam kitab Kejadian, kisah penciptaan. Allah menciptakan dan melihat segalanya itu baik. Maka di sini kita seolah-olah melihat dalam kisah panggilan Lewi, panggilan yang muncul melalui sabda Yesus seperti menciptakan kembali. Maka Lewi yang mau mengikuti sabda Yesus itu diciptakan kembali. Demikian juga kita, umat Kristen ya. Setiap kali kita mengingat bahwa kita sudah dipanggil oleh Tuhan berkat baptisan kita, itu berarti penciptaan kita kembali. Nah ini, maka yang kedua pesannya adalah Injil hari ini mengingatkan kita bahwa dengan menanggapi sabda Tuhan melalui pembaptisan, sakramen baptis yang kita terima, kita sebenarnya diciptakan kembali. Maka hiduplah sebagai ciptaan yang baru. Nah, itu pesannya Elsa dan para sahabat Oase Rohani Katolik terkait dengan bacaan Injil hari ini. Ya, terima kasih banyak Romo Uut yang sudah memberikan inspirasi dan juga kabar baik Injil pada kesempatan hari ini. Semoga kita semua, saya sendiri juga mendapatkan pengertian-pengertian baru dari bacaan pada hari ini. Karena Romo Uut sendiri kan ahlinya. Romo yang mengajar juga, jadi cocok ya Romo ya. Tugas Romo sekarang ini kan mengajar. Mengajar, iya. Iya baik, terima kasih banyak Romo untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kami pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan lain bersama dengan Patricia Elsa dan Romo Karolus Putranto Trihidayat yang akrab kita sapa dengan Romo Uut. Sekarang kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Uut. Silakan Romo. Baik, Elsa dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita satukan hati dan budi kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, syukur atas sabdamu yang hidup dan memberi dampak yang sudah kami dengarkan dan kami renungkan pada kesempatan ini. Ciptakanlah kami kembali menjadi ciptaan yang baru, yaitu putri dan putramu yang terkasih, dan bantulah kami dengan sabdamu, agar kami dapat hidup sesuai dengan martabat kami itu. Demi Yesus Putramu Tuhan dan sahabat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Berkat Allah turun melimpah atas kita semua, atas keluarga kita, khususnya mereka yang sedang sakit,
dan atas perjalanan hidup kita selanjutnya, dalam berkat yang penuh kasih dan kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita berjumpa kembali di kesempatan lain. Sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan.